Bab 2739, takkan pernah menyerah. Oleh karena itu, Zeko Gao tidak memiliki banyak kewenangan di hadapan para pemimpin sekte yang kuat seperti Steloma. Hampir semua pemimpin sekte akan mendiskusikan apapun bersama-sama, dan dia tidak diizinkan untuk membuat keputusan sendirian. Sekarang, setelah kembali dari kota Busan, Steloma juga datang ke rumah tuan kota di kota Busan untuk membahas tindakan balasan dengan Zeko Gao. Zeko Gao juga sangat terkejut setelah mendengar apa yang terjadi di depan gerbang kota Bahur. Zeko Gao mengerutkan kening dan bertanya pada Steloma, apakah maksudmu anak Jerry yang itu kemungkinan besar berasal dari alam atas seni bela diri kuno? Steloma mengangguk. Memikirkan kembali apa yang terjadi sebelumnya, dia masih merasa sedikit takut. Dia mengutuk dirinya sendiri dalam hati karena begitu bodoh. Dia benar-benar berani menimbulkan masalah bagi Jerry Yang. Dia hanya sedang mencari kematian. Anak itu sangat aneh. Seperti yang dikatakan rumor, kita tidak bisa melihat keterampilan bela diri apapun dalam dirinya, tetapi dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Hanya dengan satu telapak tangan, dia mampu membunuh seorang kultivator puncak alam surgawa tingkat 6 dan melukai yang lain secara serius pada saat yang sama. Dengan kekuatan seperti ini, selain orang-orang kuat dari alam atas bela diri kuno, siapa di antara kita dari alam tengah bela diri kuno yang mampu melakukannya? Kalau tidak, Stanley Wulen dan Hydras He tidak akan pernah begitu setia padanya. Para pemimpin klan lainnya juga langsung menggema. Awalnya, aku selalu mengira bahwa kengerian anak laki-laki itu hanyalah monster aneh yang sengaja dikeluarkan Stanley Wulen dan Hydras He untuk mengintimidasi orang lain. Tetapi, setelah menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri hari ini, aku menemukan bahwa kedua orang itu sama sekali tidak berakting, tetapi benar-benar takut pada monster Jerry yang itu. Dan orang itu memang punya kualifikasi untuk membuat Stanley Wulen dan yang lainnya tunduk. Kurasa mereka semua dipaksa tunduk oleh monster Jerry yang dengan kekuatannya. Lagi pula, kalau kita jadi dia, hak kita cuma tunduk padanya. Para pemimpin klan kota Busan sangat waspada terhadap Jerry yang saat ini. Semakin Zeko Gao mendengarkan, semakin serius ekspresinya. Jika benar-benar seperti yang dikatakan orang-orang ini, maka kedudukannya sebagai tuan kota Busan jelas akan terancam. Zeko Gao berpikir dalam hati, si penjahat itu telah menguasai kota Bahur dan kota Hydra. Apakah giliran kota Busan dan kota Suzaku kita selanjutnya? Apakah dia ingin menguasai seluruh alam bela diri kuno? Memikirkan hal ini, Zeko Gao sangat marah, tetapi perasaan tidak berdaya juga muncul di hatinya. Saat ini, meskipun dia tidak memiliki kekuatan pencegah yang kuat di kota Busan, untungnya, para pemimpin klan seperti Steloma masih memberinya cukup muka di permukaan. Di sisi lain, ini juga demi situasi di kota Busan, dan tidak ada seorang pun yang akan memberontak. Tetapi jika Jerry yang benar-benar ingin mendapatkan seluruh alam tengah seni bela diri kuno, maka dia secara alami akan kehilangan jabatannya sebagai tuan kota, dan akhirnya menjadi anjing pelarian Jerry yang bukanlah hal yang diinginkannya. Zeko Gao tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, sialan, apa sih yang diinginkan orang ini? Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata Steloma, dan dia berkata, apapun yang dia inginkan, kita tidak boleh menyerah padanya dengan mudah seperti yang dilakukan Stanley Wulen dan Hydras He. Aku tidak peduli apakah kalian ingin menjadi anteknya atau tidak, tetapi aku, Steloma, tidak akan pernah melakukan itu bahkan jika aku mati. Kota Busan kita adalah kekuatan utama di alam tengah bela diri kuno. Seluruh alam tengah bela diri kuno seharusnya menjadi milik kita dan tidak boleh diambil oleh pihak lain. Kita harus berani mencoba segala cara yang mungkin untuk membunuh penjahat Jerry yang dari planet ini. Bab 2740, mendatangi kota Suzaku. Mendengar kata-kata Steloma, semua pemimpin klan kota Busan terkejut. Mereka awalnya mengira bahwa Zeko Gao dan Steloma juga akan langsung tunduk pada Jerry yang seperti Stanley Wulen dan yang lainnya. Lagi pula, saat berhadapan dengan kekuatan absolut, mereka tidak punya energi untuk melawan. Menurut mereka, daripada kehilangan nyawa, lebih baik menyenangkan Jerry Yang.
Sekalipun itu berarti kehilangan muka, setidaknya mereka bisa tetap hidup. Terlebih lagi, bahkan tokoh besar seperti Stanley Woolen dan Hydras He menjadi murid Jerry Yang. Menurut mereka, tidak memalukan bagi mereka untuk tunduk pada Jerry Yang. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah melihat kekuatan Jerry Yang, Steloma benar-benar ingin melawan Jerry Yang. Akan tetapi, mereka tidak yakin apakah Steloma berbicara dari hati atau hanya berpura-pura hebat di depan mereka hanya untuk menyelamatkan muka. Bahkan Zeko Gao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Steloma. Pada saat ini, seseorang berkata, tidak ada yang mau menyerah pada monster itu, tetapi tampaknya tidak mudah untuk membunuhnya. Kita semua telah melihat kekuatannya. Mungkinkah Master Sekte Ma telah menemukan tindakan balasan? Mendengar ini, semua orang memandang Steloma. Mereka juga berharap untuk menyingkirkan Jerry Yang. Tetapi, Steloma menggelengkan kepalanya, aku belum memikirkan solusinya, tetapi aku pikir kita bisa melakukannya. Karena sekarang di alam tengah bela diri kuno, tidak ditemukan jejak Master Alaran atas bela diri kuno lainnya. Semua orang tahu bahwa sebelum setiap alam terpecah, mereka yang pertama kali dapat pergi ke alam yang lebih rendah dari alam sendiri adalah mereka yang kultivasinya paling lemah. Semua orang mendengarkan kata-kata Steloma dengan penuh perhatian, dan mereka cepat bereaksi. Sebagai contoh, ketika penghalang antara alam bawah seni bela diri kuno dan dunia sekuler dihancurkan, orang-orang pertama yang bisa memasuki dunia sekuler hanyalah para pendekar terlemah dari alam bawah seni bela diri kuno. Setelah penghalang antara alam tengah seni bela diri kuno dan alam bawah seni bela diri kuno hancur, hanya pendekar dengan tingkat kultivasi terendah di alam tengah seni bela diri kuno yang dapat memasuki alam bawah seni bela diri kuno. Baru setelah penghalang antara kedua alam itu hancur total dan lenyap, mereka yang tingkat kultivasinya lebih tinggi dapat masuk. Ini telah menjadi aturan yang tidak berubah selama bertahun-tahun. Tidak seorang pun tahu mengapa ini terjadi, dan tidak seorang pun tahu cara mengubah pola ini. Jelas, apa yang dimaksud Steloma sekarang adalah bahwa meskipun Jerry yang adalah orang kuat dari alam tengah seni bela diri kuno, dia pasti hanya prajurit dengan tingkat kultivasi terendah di alam atas seni bela diri kuno. Oleh karena itu, mereka menduga bahwa kekuatan Jerry yang seharusnya hanya berada pada tahap awal alam surgawa tingkat ke-7. Kalau tidak, jika dia terlalu kuat, Jerry yang tidak akan bisa tiba di alam tengah seni bela diri kuno terlebih dahulu. Steloma melanjutkan, kalian semua harus mengerti apa yang kumaksud. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia tidak akan terlalu kuat. Jika kita memiliki satu atau dua pemimpin sekte untuk menghadapinya, pasti tidak mungkin untuk membunuhnya. Tetapi jika semua pemimpin sekte kita bekerja sama, mengeluarkan keterampilan kultivasi mereka yang paling maju, menggunakan semua cara yang mereka bisa, menggunakan beberapa teknik rahasia, dan bahkan bekerja sama untuk mengoperasikan formasi. Kalau begitu, menurutku masih sangat mungkin untuk membunuh pendekar kuat di tahap awal alam surgawa tingkat ke-7. Setelah mendengar penjelasan Steloma, semua orang mengangguk setuju. Lagi pula, hal semacam ini terjadi tepat setelah penghalang antara alam tengah dan alam bawah seni bela diri kuno dihancurkan. Pada saat ini, Zeko Gao juga mengangguk dan berkata, ide Master Sekte Ma sangat tepat. Kita tidak bisa menyerah begitu saja kepada monster Jerry yang itu. Selain itu, kita juga bisa pergi mencari kota Suzaku. Bab 2741, pelajari kebenarannya. Kota Suzaku. Semua orang langsung berseru. Zeko Gao berkata, benar sekali. Steloma tampak serius dan berkata, tetapi kota Suzaku tidak pernah berinteraksi dengan kota-kota lain selama bertahun-tahun. Aku mendengar bahwa tuan kota Suzaku juga tidak baik dan sombong. Tidak mungkin baginya untuk bergabung dengan kita. Mendengar ini, Zeko Gao tersenyum dan berkata, biasanya, mereka tidak berinteraksi dengan kota-kota lain, tetapi sekarang orang-orang kuat dari alam tengah seni bela diri kuno telah datang ke depan pintu mereka. Apakah mereka, kota Suzaku, masih dapat menghentikan orang-orang kuat dari alam tengah seni bela diri kuno? Asalkan mereka tahu bahwa Jerry yang berasal dari alam atas bela diri kuno,
dan ingin menguasai seluruh alam tengah bela diri kuno, kita tidak perlu mencarinya sendiri, kota Suzaku akan datang kepada kita terlebih dahulu. Jangan lupa, tidak peduli seberapa kuatnya kota Suzaku, tuan kota mereka hanyalah seorang wanita lemah. Steloma segera memperlihatkan senyum jahat di wajahnya, itu benar. Aku juga mendengar bahwa Yusuabai sangat cantik, tetapi dia adalah wanita cantik yang dingin dan terkenal di alam tengah seni bela diri kuno. Jika mereka dapat bekerja sama untuk membunuh Jerry Yang, kurasa wanita itu pasti akan tersentuh oleh aura mendominasi tuan kota Gao. Zeko Gao juga ikut gembira saat mendengar ini, dan berkata sambil tersenyum, aku bukan untuk mendapatkan wanita ini, melainkan untuk mendapatkan kota Suzaku miliknya. Steloma tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya kembali serius, dan dia berkata, sebelum meninggalkan kota Bahur, aku memberitahu Jerry Yang bahwa kota Busan akan mengadakan perjamuan untuk menyambutnya, jadi apakah kita masih ingin mengundangnya sekarang? Zeko Gao segera berkata dengan tegas, tentu saja. Lagi pula, sangat sulit untuk menyingkirkannya. Sebelum kita punya rencana untuk tindakan balasan, kita tidak boleh menyinggung orang itu dengan harus tetap menunjukkan rasa hormat kepadanya di depan. Begitu kita membuat rencana, martabat kita yang hilang di hadapannya akan kembali dengan sendirinya. Kita akhirnya akan menginjak-injaknya. Jika kita dapat menaklukkan wanita Yusuabai itu secepatnya, saat kita mengadakan jamuan makan untuk mengundang penjahat itu akan mati. Zeko Gao segera memerintahkan orang untuk menghubungi kota Suzaku. Pada kurun waktu berikutnya, kota Busan bersikap sangat rendah hati, tetapi secara diam-diam keadaan sudah mulai bergejolak, dan mereka pun memulai rencana untuk membunuh Jerry Yang. Pada saat yang sama, Zeko Gao juga mengirim orang untuk mengirimkan sejumlah besar batu spiritual dan harta karun kepada Jerry Yang untuk menyenangkannya, menunjukkan rasa hormatnya yang besar kepada Jerry Yang. Hal ini membuat Stanley Wulen dan yang lainnya sangat bangga, dan mereka mengira bahwa kota Busan benar-benar dikejutkan oleh Jerry Yang. Beberapa orang sangat bersemangat dan berkata, aku pikir kota Busan ini sangat kuat, tetapi ternyata kekuatannya hanya sebatas ini. Zeko Gao akhirnya menjadi seorang pengecut. Untungnya, kakak senior Charles Ma mengucapkan kata-kata itu, yang membuat orang-orang tidak berguna di kota Busan itu keliru percaya bahwa tuan yang berasal dari alarm atas seni bela diri kuno. Kurasa Zeko Gao dan teman-temannya tidak bisa tidur nyenyak akhir-akhir ini. Selarna kita bisa bertahan sampai tuan yang keluar, kita tidak perlu khawatir dengan kedatangan orang-orang itu. Tetapi, sudah 3 hari berlalu dan tuan yang belum juga keluar. Tidak tahu bagaimana keadaan tuan yang. Mereka belum tahu bahwa bahaya sebenarnya akan datang. 3 hari kemudian, Zeko Gao dan timnya telah mengetahui semua informasi tentang Jerry Yang. Ketika para pemimpin klan kota Busan mendengar berita itu, mereka terkejut. Apa? Anak itu benar-benar datang dari dunia sekuler. Bab 2742, Serang segera. Semua pemimpin klan kota Busan merasa seolah-olah mereka telah ditipu. Zeko Gao mencibir, aku selalu mendengar bahwa penjahat itu sangat menakutkan, tetapi karena aku belum pernah melihatnya secara langsung, aku tidak menganggapnya serius sama sekali dan bahkan tidak repot-repot bertanya tentangnya secara rinci. Ketika orang-orang di kota Bahur mengatakan dia berasal dari alam atas seni bela diri kuno, aku langsung percaya. Aku tidak pernah menyangka bajingan-bajingan itu benar-benar berbohong kepada kita. Karena dia bukan dari alam atas seni bela diri kuno, akan jauh lebih mudah untuk menyingkirkannya. Awalnya, Zeko Gao khawatir tentang bagaimana cara menyingkirkan Jerry Yang. Dia telah menghubungi kota Suzaku, tetapi kota Suzaku tidak menanggapi mereka dan jelas tidak bermaksud untuk bergabung dengan mereka. Sekarang, dia mempelajari banyak informasi tentang Jerry Yang, terutama bahwa Jerry Yang telah sampai ke tempatnya saat ini selangkah demi selangkah dari dunia sekuler. Zeko Gao merasa sangat terkejut. Pada saat yang sama, ini juga membuat Zeko Gao sangat bersemangat, karena ini menunjukkan bahwa kultivasi Jerry yang tidak terlalu kuat. Lagi pula, di alam tengah seni bela diri kuno, kecuali seseorang datang dari alam atas seni bela diri kuno, mustahil bagi seseorang untuk memiliki tingkat kultivasi surga tingkat ke-7.
Mereka bahkan berani menggabungkan kekuatan untuk melawan orang-orang kuat dengan basis kultivasi tahap awal surga tingkat ketujuh, jadi sekarang mereka tidak takut lagi pada Jerry Yang. Steloma merasa gembira tetapi juga sangat marah. Ketika dia mengingat kembali kejadian di depan rumah Tuan Kota Bahur, dia merasa benar-benar terhina. Dia justru ketakutan oleh seorang pemuda dan berbalik serta segera kembali ke kota Busan. Terlebih lagi, pemuda itu berasal dari dunia sekuler, dan dia merasa sangat terhina. Steloma mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya, lalu berkata, "Makhluk jahat ini, seekor semut dari dunia sekuler, benar-benar mengira dirinya orang penting dan bertindak seperti pengganggu di hadapan kita. Kurasa alasan mengapa dia bisa membunuh dua orang kuat sebelumnya adalah karena kedua pemimpin sekte itu ceroboh dan hanya ingin mengujinya terlebih dahulu, tetapi anak ini tiba-tiba mengeluarkan seluruh kekuatannya. Kita semua tertipu oleh anak itu. Di satu sisi, dia beruntung, dan di sisi lain, itu pasti karena dia mempelajari beberapa teknik rahasia di alam tengah seni bela diri kuno, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, dia mampu menyembunyikan aura seni bela dirinya dengan sangat baik." Mendengar ini, semua pemimpin klan kota Busan mulai memikirkannya. Tak lama kemudian seseorang berkata, "Aku setuju dengan dugaan Master Sektema. Orang itu hanya kejam dan tidak mencoba menguji kultivasi pihak lain. Itulah sebabnya dia cukup beruntung bisa menyingkirkan dua Master Sekte. Selain itu, aku menduga bahwa anak itu juga terluka parah. Kalau tidak, jika dia benar-benar cukup kuat untuk membunuh seorang kultivator alam surgawa tingkat 6 puncak dalam 1 detik, bagaimana mungkin dia tidak menyerang kita secara langsung tetapi memaksa kita untuk pergi? Aku heran bagaimana orang itu bisa begitu baik hati. Kurasa dia tidak punya kemampuan untuk melawan kita lagi." Tiba-tiba, semua orang menyadari apa yang sedang terjadi. Pemimpin klan lainnya berkata, "Orang sialan ini benar-benar berhasil membodohi kita. Selama periode ini, kita belum mendengar kabar apapun tentang orang itu. Orang-orang yang kita kirim juga mengatakan bahwa mereka tidak melihatnya berkeliaran. Selain itu, Stanley Wulen dan Hydras He secara pribadi menjaga di luar gerbang Sekte Api. Aku kira orang itu bersembunyi di Sekte Api untuk memulihkan diri, jadi dia tidak keluar. Kenapa kita tidak mengumpulkan semua sekte di kota Busan dan segera menyerang rumah Tuan Kota Bahur?" Bersambung.